Jay Itzes kembali menjadi sorotan. Bukan hanya karena performanya yang solid di lini belakang timnas Indonesia, tapi juga karena tarik ulur panas antara klub-klub Serie A dan Venezia soal bandrol transfernya. Bahkan, Direktur Olahraga Venezia sampai bilang, kalau saya jual di bawah harga, saya bisa dipecat. Wah, setegas itu. Simak kisah lengkap bursa transfer Jay Itzes dan drama internal Venezia hanya di Cek Fakta. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk kabar terbaru seputar pemain Indonesia di Eropa. Soal Jay Itzes, Direktur Venezia. Kalau di bawah bandrol, saya bisa dipecat. Jay Itzes menjadi salah satu komoditi hangat di bursa transfer musim panas, menyusul terdegradasinya Venezia ke Serie B. Sejumlah tim Serie A ingin menggunakan jasa Itzes, tapi mereka terbentur dengan harga yang dipasang manajemen Lagunari. Direktur Olahraga Venezia Filippo Antonelli menegaskan pendirian klub terkait pemain mereka yang menjadi incaran sejumlah klub. Itzes memang menjadi buruan sejumlah klub Serie A, menyusul performa bek timnas Indonesia itu di musim 2024-25. Meski Venezia terdegradasi, Itzes memperlihatkan performa apik bersama tim. Udinese sempat menawarkan harga 5 juta euro, tetapi mendapat penolakan. Sedangkan Genoa berusaha merayu dengan angka 5 juta euro, serta tambahan gelandang Imel Bohinen yang juga diincar Venezia. Manajemen pun kukuh dengan pendirian mereka yang hanya bersedia melepas Itzes senilai 10 juta euro. Dikutip laman Tutto Mercato Web, ketika ditanya terkait harga yang ditetapkan untuk pemain mereka, Antonelli dengan nada berseloroh mengatakan, "Tentu saja, itu bandrol aturan nomor 1. Jika kami tidak menjual mereka sesuai harga paling akhir, pemilik akan marah dan memecat saya. Tetapi setidaknya tim akan aman." Venezia cuma bertahan 1 musim di Serie A, dan mereka kembali harus merasakan atmosfer kompetisi kasta kedua Italia di 2025-26. Antonelli berharap mereka hanya numpang lewat di Serie B. "Saya terbiasa hidup di masa kini. Tapi ketika membayangkan mimpi, saya membayangkan tahun terakhir Stadion Penzo dengan 11.000 pemegang tiket musiman dan tim di Serie A," ucap Antonelli. Nama Jay Itzes memang sedang naik daun. Bek kelahiran Belanda yang kini membela timnas Indonesia itu menjadi salah satu komoditi panas di bursa transfer musim panas ke 2025. Performanya yang konsisten, tangguh, dan cerdas membuat banyak klub serinya ingin meminangnya terlepas dari kenyataan bahwa klubnya, Venezia, baru saja terdegradasi kembali ke Serie B. Namun, seperti kata pepatah, harga tak pernah bohong. Dan dalam kasus Jay Itzes, manajemen Venezia tak main-main soal harga. Musim 2024-25 menjadi musim yang emosional bagi Itzes. Ia diangkat menjadi kapten Venezia, membela tim dalam lebih dari 35 pertandingan di Serie A, dan menjadi pemimpin sejati di lini belakang. Walau timnya harus turun kasta, performa individu Itzes tetap dianggap luar biasa. Statistik menunjukkan, ia mencatat rata-rata 3,2 intercept per pertandingan, 2,6 clearance bersih, serta 88% akurasi operan. Ia juga memiliki keunggulan duel udara dan kemampuan membaca pergerakan lawan, 2 atribut utama yang membuatnya menjadi incaran banyak klub. Beberapa klub top papan tengah Serie A langsung bereaksi. Udinese, salah satu tim yang dikenal getol merekrut pemain muda potensial, mengajukan tawaran senilai 5 juta euro. Namun proposal itu langsung ditolak oleh manajemen Venezia. Tak lama berselang, Genoa yang juga sempat dikaitkan dengan Jay Itzes beberapa minggu sebelumnya mengajukan tawaran yang sedikit lebih kreatif, 5 juta euro plus pemain, yakni gelandang Imel Bohinen yang juga menjadi target Venezia. Namun, sekali lagi, ditolak. Mengapa? Jawabannya datang dari sosok yang sangat berpengaruh di klub, Direktur Olahraga Venezia, Filippo Antonelli. Dalam wawancara yang dikutip dari laman Tutto Mercato Web, Antonelli memberikan pernyataan mengejutkan namun jujur. Saat ditanya soal harga transfer Jay Itzes yang mencapai 10 juta euro, Antonelli menjawab dengan nada berseloroh namun serius. "Tentu saja, itu bandrol aturan nomor 1. Jika kami tidak menjual mereka sesuai harga paling akhir, pemilik akan marah dan memecat saya. Tetapi setidaknya tim akan aman."
Pernyataan ini menunjukkan bahwa manajemen Venezia bukan hanya ingin melepas pemain sembarangan. Mereka punya standar. Mereka tahu kualitas yang dimiliki Jay Itzes dan mereka menuntut harga yang sepadan. Angka 10 juta euro bagi seorang pemain dari klub degradasi mungkin terdengar tinggi, tetapi jika melihat tren pasar, harga ini sangat masuk akal. Jay Itzes bukan hanya sekadar bek tengah biasa, dia adalah kapten tim di usia muda, pemain timnas senior dengan pengalaman internasional. Konsisten tampil penuh di Serie A musim lalu, masih berusia 24 tahun dan berpotensi naik daun lebih tinggi lagi. Dibandingkan dengan bek kelasnya di Eropa, harga tersebut bisa dibilang relatif wajar, bahkan bisa jadi investasi jangka panjang bagi klub pembeli. Kondisi ini menempatkan Itzes di posisi dilematis. Di satu sisi, ia tak secara eksplisit ingin hengkang. Dalam pernyataannya beberapa hari lalu, ia berkata, "Saya bahagia di Venezia. Jika saya harus bertahan, saya akan senang. Tapi bursa transfer masih terbuka dan segalanya bisa terjadi." Namun di sisi lain, tawaran dari klub Serie A bisa memberinya tantangan baru dan peluang bermain di tim yang lebih kompetitif. Dengan Piala Dunia 2026 semakin dekat, jam terbang di level tertinggi Eropa sangat dibutuhkan untuk menjaga performa maksimalnya bersama timnas Indonesia. Venezia sendiri dalam posisi sulit. Mereka harus membangun ulang kekuatan untuk bisa langsung promosi lagi dari Serie B. Kehilangan kapten seperti Itzes tentu jadi kerugian besar. Namun jika bisa melepas Itzes dengan harga 10 juta euro, klub bisa mendapatkan modal transfer untuk mendatangkan pemain pengganti, mengatasi beban gaji pasca degradasi, menjaga stabilitas finansial di tengah kompetisi kasta kedua yang berat. Antonelli sendiri mengakui bahwa mereka berharap hanya numpang lewat di Serie B. "Saya terbiasa hidup di masa kini, tapi ketika membayangkan mimpi, saya membayangkan tahun terakhir Stadion Pinzo dengan 11.000 pemegang tiket musiman dan tim di Serie A," ucap Antonelli. Di Italia, sejumlah media memuji ketegasan Venezia dalam menjaga nilai pemainnya. Beberapa menyebut bahwa Itzes bisa menjadi pengganti sempurna untuk bek senior yang mulai menurun di klub-klub papan tengah Serie A. Sementara itu, di Indonesia, banyak netizen berharap Itzes bisa tetap bermain di Serie A agar mental dan kualitas permainannya terus berkembang. Beberapa bahkan menyarankan agar PSSI ikut memfasilitasi jika ada kesulitan transfer demi kepentingan tim nasional. Selain Genoa dan Udinese, sejumlah klub Serie A lain juga diam-diam memantau situasi. Spekulasi menyebutkan nama seperti Les, Empoli, hingga Torino juga tertarik, terutama jika Venezia mau menurunkan harga menjadi sekitar 7 euro minus 8 juta. Namun hingga kini, Venezia tetap kukuh, 10 juta euro atau tidak sama sekali. Dengan waktu transfer yang masih terbuka hingga akhir Agustus tahun 2025, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Entah itu Genoa datang dengan tawaran final, atau klub lain yang datang membawa dana besar. Bagi Jay Itzes, ini adalah momen krusial dalam karirnya. Apakah ia akan tetap setia membela Venezia di Serie B, atau memilih langkah berani untuk melanjutkan karir di klub Serie A yang lebih mapan? Apapun keputusannya, publik Indonesia akan selalu mendukung dan menantikan penampilan terbaiknya, baik di Eropa maupun bersama Garuda. Jangan lupa klik tombol like, bagikan, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan perkembangan terbaru soal Jay Itzes dan para pemain timnas Indonesia lainnya yang berkiprah di luar negeri.